Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita akan awali dari prinsip pengolahan buah-buahan. Jadi, pengolahan buah-buahan itu adalah suatu upaya, berarti ini suatu kegiatan, untuk mengubah buah-buahan menjadi produk olahan, berarti menjadi suatu produk, bisa makanan, bisa minuman, yang mempunyai kenampakan, bentuk, rasa, warna, dan aroma yang khas. Contohnya, stroberi menjadi sari buah. Nah, ini tuh ada suatu proses pengolahan, di mana dari stroberi yang masih segar, buah segar, menjadi suatu produk sari buah. Otomatis kenampakannya berbeda, rasanya berbeda, warnanya pun berbeda, aroma yang khasnya pun berbeda saat sudah menjadi produk. Yang kedua, ini produk olahan buah itu banyak jenisnya. Setiap jenis produk olahan buah memerlukan bahan dasar buah yang berbeda tingkat kematangannya. Apa saja sih produk olahan buah-buahan itu? Ada selai, ada sari buah, ada marmalade, ada keripik buah, ada dodol buah, ada manisan buah, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan tingkat kematangan buah-buahan yang berbeda. Contohnya, kita saat ingin manisan buah, otomatis kita akan mencari buah yang masih muda atau masih mekal, masih keras. Selanjutnya, kita akan membuat sari buah atau selai buah. Kita akan memilih buah yang sudah matang, seperti itu. Yang ketiga ini, prinsip pengolahan buah-buahan itu ditentukan oleh proses dan produk yang dihasilkan. Jadi bagaimana cara atau prinsipnya pengolahan buah-buahan? Kita inginnya produk yang dihasilkannya seperti apa? Itu berbeda-beda tentunya prinsipnya. Oke, kita akan bahas mengenai prinsip pengolahan buah-buahan. Jadi, prinsip pengolahan buah-buahan itu terbagi menjadi 3. Ada pengeringan, penggulaan, dan penggorengan. Yang pertama itu adalah pengeringan, di mana prinsipnya mengeluarkan air yang terkandung dalam buah-buahan dengan cara dikeringkan. Dikeringkannya bisa secara alami maupun buatan. Jika secara alami, menggunakan panas matahari, dijemur. Jika secara buatan, kita dapat menggunakan alat, oven, salah satu contohnya. Nah, yang sudah diketahui bahwa buah-buahan itu mengandung air yang sangat tinggi, sehingga jika kita lakukan proses pengeringan, salah satunya juga ini akan mengawetkan si produk itu. Nah, contohnya produk yang menggunakan pengeringan ini adalah sale pisang. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau bahkan memakan sale pisang ini. Yang kedua adalah penggulaan. Prinsip penggulaan diterapkan pada produk olahan buah, baik sebagai pemanis maupun pengawet. Nah, ini tuh untuk pemanis biasanya produknya adalah sari buah. Jadi ditambahkan gula itu untuk memaniskan si sari buahnya ini. Nah, sedangkan untuk pengawet itu bisa selai atau jam, jelly, sirup, dan dodol. Nah, ini tuh nanti saat ditambahkan gula akan mengawetkan makanan karena gula ini banyak ditambahkannya sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang nanti ada di dalam selai, jelly, sirup, dan dodol. Jadi bisa merusak tubuh atau sel dari bakteri itu karena gulanya banyak atau konsentrasinya tinggi. Yang ketiga adalah penggorengan, di mana prinsip penggorengan ini diterapkan biasanya pada produk keripik buah, baik penggorengan dengan deep frying maupun dengan vacuum frying. Sebelumnya kalian pasti sudah mendengar dua kata ini, deep frying dan vacuum frying dalam pembelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian di kelas 10. Di sini contohnya deep frying itu keripik pisang, dan untuk vacuum frying itu keripik nangka, nanas, salak, dan apel. Kita akan bahas tentang teknik
atau prinsip penggorengan ini pada produk keripik nanti ya. Sekarang kita akan next ke produk yang pertama. Baik, sebelum kita akan menjelaskan satu persatunya, di sini saya akan sebutkan dulu produk olahan buah-buahan apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu manisan buah, yang kedua sari buah, yang ketiga sirup buah, yang keempat jam atau selai, yang kelima jelly, yang keenam keripik buah, dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu dodol buah. Di sini kita akan tentukan buah yang seperti apa yang akan diperlukan untuk satuan produksi dari produk ini. Yang pertama yaitu manisan buah. Manisan buah ini adalah buah yang direndam dalam larutan gula pekat, sehingga diperoleh buah yang manis dengan tekstur yang renyah dan awet. Di sini ada dua jenis manisan. Yang pertama, manisan buah kering, yang dapat dilihat pada gambar yang atas yang di piring. Nah, selanjutnya manisan buah basah. Ini gambarnya terletak di bagian bawah dengan toples kaca. Karakteristik buah-buahan dalam pembuatan manisan itu harus seperti apa? Sebenarnya, mutu yang baik itu dilihat dari tingkat ketuaan buah. Di sini itu terbagi menjadi tiga. Ada buah yang masih muda, buah yang tua, dan juga ada buah yang masak di pohon. Untuk pembuatan manisan, lebih baik itu menggunakan buah yang masih mengkal atau buah yang belum matang, buah yang masih muda. Karena kita mengambil tekstur daging buahnya. Di sini kandungan patinya itu tinggi, tetapi kandungan gulanya rendah. Selain buah yang masih mengkal, kita pun perlu buah yang bagus, buah yang sehat dan tidak busuk. Buahnya tidak harus yang mutunya itu prima atau yang baik sekali. Tetapi bentuk buahnya kurang bagus pun tidak apa-apa. Namun daging buahnya harus tetap masih tebal dan dapat dimanfaatkan karena kita menggunakan daging buahnya untuk manisan ini. Contohnya itu ada buah pepaya. Kita menggunakan pepaya yang masih muda, namun warnanya sudah merah dan mengkal, tapi teksturnya masih keras. Hal ini disebabkan bila buah telah masak, misalnya kita menggunakan buah yang sudah matang atau sudah masak, itu akan mengakibatkan kualitas manisannya nanti kurang disenangi. Kenapa kurang disenangi? Karena teksturnya otomatis akan lembek. Selanjutnya, warna buahnya menjadi kusam karena sudah terlalu matang. Dan jika diolah menjadi manisan, nanti manisan basah khususnya larutan gulanya itu akan menjadi keruh. Seperti itu. Jadi, tadi ya, kita harus memilih dari tingkat ketuaan buahnya itu buah yang masih mengkal, tapi fisiknya sehat dan juga tidak busuk dan dagingnya dapat dimanfaatkan. Itu garis besarnya. Yang kedua, warna buah. Warna buah akan berubah karena adanya reaksi Browning. Kalian mungkin sudah pernah mendengar ya, reaksi Browning ini apa? Yaitu reaksi pencoklatan, di mana pencoklatan ini dikarenakan oleh enzim. Nah, ini tuh contohnya reaksi pencoklatan yang sering terjadi itu pada buah salak, pisang, apel. Kenapa bisa? Karena mengandung senyawa fenolik. Nah, senyawa fenolik ini diantaranya itu adalah asam klorogenat atau leukoantosianin dan lain sebagainya. Nah, enzim ini nanti akan menyebabkan pencoklatan oleh fenoloksidase nama enzimnya atau fenolase atau polifenolase. Nah, untuk mencegah agar tidak terjadinya browning, kita harus seperti apa? Karena kan nanti untuk manisan buah otomatis buahnya itu akan dikupas ya. Nah, setelah dikupas,
saat bertemu dengan udara akan mulai terjadi reaksi yang namanya pencoklatan oleh enzim tadi. Cara mencegahnya seperti apa agar tidak terjadi browning atau pencoklatan itu? Yaitu dengan di-blanching. Kita sudah pernah membahas ini di pengendalian mutu, di mana blanching itu adalah memanaskan atau merebus buah-buahan ini pada suhu yang tinggi yaitu 80 derajat Celcius, kurang dari 100 ya, selama 3-5 menit. Tujuannya untuk apa? Untuk menonaktifkan enzim. Tadi enzim yang menyebabkan perubahan warna coklat. Selain itu juga nanti saat sudah di-blanching, warna dari buah-buahan ini akan tampak lebih mencolok. Yang kedua adalah perendaman dengan larutan garam 1%, sehingga nanti buah tidak kontak langsung dengan udara, karena kan ini dibuka, dan otomatis akan kontak langsung dengan udara. Jika sudah direndam, di garam 1%, tidak akan ada kontak dengan udara. Yang ketiga, yaitu sulfitasi, penambahan sulfit dalam bentuk garam, seperti natrium sulfit, natrium bisulfit, dan lain sebagainya. Proses sulfitasi ini nanti itu akan berfungsi untuk mempertahankan warna asli buah yang akan diolah menjadi manisan. Selain menimbulkan atau mempertahankan warna asli buah, dia pun dapat berperan sebagai pengawet. Seperti itu. Nah, jadi tadi satuan produksi buah yang harus dilakukan, kita melihat dari tingkat ketuaan buahnya. Yang kedua, kita melihat dari warna buahnya. Semoga dapat dimengerti. Yang kedua, yaitu sari buah. Sari buah merupakan sari atau filtrat buah melalui proses penghancuran buah dan penyaringan. Jadi biasanya sari buah ini kita mengambil sarinya dari menghancurkan menggunakan blender misalnya, lalu kita saring airnya dan kita akan mendapat airnya yang tersaring itu adalah sari buah namanya atau filtrat. Nah, selanjutnya sekarang ini sudah banyak sekali olahan dari sari buah, bahkan sudah sangat terkenal. Karena apa? Karena yang dibuat menjadi sari buah itu bisa segala macam buah-buahan. Asalkan mempunyai kandungan air yang tinggi dan memiliki aroma yang tajam, juga rasanya segar. Contohnya itu misalnya jambu biji, jeruk, anggur, apel, nanas, mangga, dan lain sebagainya. Itu dapat dimanfaatkan menjadi produk sari buah. Di sini pengolahan buah-buahan menjadi sari buah itu dimaksudkan untuk apa? Yang pertama, memudahkan manusia mengkonsumsi buah-buahan sebagai minuman segar. Misalnya, ada yang malas untuk mengkonsumsi buah-buahan secara langsung. Kita bisa secara diminum, karena bentuknya ini adalah cairan. Selanjutnya, meningkatkan nilai ekonomis buah bila terjadi panen yang melimpah. Untuk meningkatkan apa? Nilai ekonomis dan diversifikasi. Diversifikasi itu adalah penganekaragaman produk. Jadi, saat nanti panen melimpah, kita bisa memanfaatkannya untuk dijadikan sari buah yang bisa bertahan lama. Asalkan kondisi penyimpanannya di lemari penyimpanan atau lemari kulkas ya, penyimpanan dingin, lemari penyimpanan dingin. Nah, selanjutnya sari buah ini itu sebagai sumber vitamin. Banyak akan kaya vitaminnya. Ada vitamin C, ada vitamin A, dan lain sebagainya. Karena ada vitamin C, sehingga pada saat prosesnya kita tidak boleh menggunakan suhu tinggi, karena nanti vitaminnya akan rusak. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh memanaskannya di suhu yang tinggi. Kita hanya cukup menghancurkan saja buahnya, lalu disaring. Seperti itu. Setelah disaring, nanti ditentukan. Kita akan menggunakan gula berapa persen. Biasanya berkisar 10-15% konsentrasinya. pH-nya biasanya keasamannya 3-4.
Seperti itu. Yang ketiga adalah sirup buah, di mana sirup buah ini merupakan minuman segar yang memiliki rasa manis dan sedikit asam. Sirup buah ini merupakan larutan inti untuk minuman dengan rasa buah asli. Nih, gambarnya bisa dilihat. Ada koko pandan, kelapa, melon, ada mocha, leci, ros, ada nanas, dan lain sebagainya. Banyak sekali sirup buah yang ada di pasaran. Ini tuh minuman yang tadi rasa buahnya asli, rasa manis, aroma buahnya yang harum, dan warnanya sesuai dengan warna asli buah-buahan. Serta larutannya itu kental. Jadi sirup buah itu bedanya dengan sari buah, sirup buah itu larutannya kental atau cairannya kental. Sehingga pada saat disajikan harus diencerkan terlebih dahulu dengan air. Nah, biasanya nih ini ada produk marjan atau sirup buah lainnya. Biasanya kita harus menggunakan air untuk mengencerkannya. Jadi nanti rasanya tidak akan terlalu manis yang pekat. Seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa yang diperhatikan pada proses pembuatan sirup buah? Yang pertama itu kita harus memperhatikan karakteristik bahannya. Buah yang digunakan otomatis buah yang sudah masak, berbeda dengan manisan buah. Beraroma kuat, berdaging, dan tidak busuk. Selain daging buah, bahan yang digunakan adalah gula sebagai bahan pendukung. Nah, di sini gula yang harus digunakan itu berwarna putih dan bersih, agar sirup yang dihasilkan nanti itu warnanya bening dan manis. Sirup yang mutunya pertama atau mutu yang paling bagus itu larutan gulanya berkonsentrasi 65%. Sedangkan sirup mutu 2 atau mutu yang biasa-biasa saja itu larutan konsentrasi gulanya 55%. Fungsi gula ini dalam sirup buah sebagai pemberi rasa manis dan zat pengawet. Kenapa bisa memberikan rasa manis? Karena ada beberapa buah-buahan yang rasanya itu asam, sehingga saat ditambahkan gula akan menjadi lebih manis. Dan selanjutnya sebagai zat pengawet. Sebelumnya sudah saya beritahu bahwa saat kita menambahkan gula yang banyak, ini tuh akan menghambat proses aktivitas pertumbuhan mikroba. Sehingga saat nanti ada mikroba, dia akan cepat mati karena tidak kuat dengan gula atau dengan tekanan gula yang konsentrasinya terlalu tinggi, akan merusak sel-sel dalam bakteri. Seperti itu, dinding selnya. Selanjutnya, bahan tambahan makanan atau BTM. Yang digunakan, yang pertama itu adalah natrium benzoat agar sirup menjadi awet. Tetapi penambahannya pun ini harus semua bahan tambahan makanan ini harus sesuai dengan standar yang ada. Jadi tidak boleh lebih, tetapi harus sesuai dengan standarnya. Karena jika lebih, kemungkinan akan berakibat buruk untuk kesehatan. Yang kedua, di sini ada gum arat, CMC, karboksi metil selulosa. Karagenan, pektin, gelatin, dan lain-lain. Ini biasanya digunakan sebagai zat pengental agar produk sirup nanti menjadi stabil, lebih pekat dan kental. Ya, tadi cairannya akan kental. Yang ketiga, asam sitrat untuk menyesuaikan dan memantapkan pH, mengurangi rasa manis, dan lain sebagainya. Jadi, tidak hanya buah yang rasa asam ditambahkan pemanis, namun buah yang sudah manis juga kita tambahkan asam. Karena biasanya rasa sirup buah itu asam manis ya. Jadi, ini untuk lebih memantapkan lagi gitu pH-nya. Yang keempat adalah esensi. Ini untuk memantapkan flavor dan aroma. Jadi nanti saat kita membuka si sirup buahnya akan langsung tercium, oh ini aroma stroberi gitu, karena ditambahkan essence. Essence ini adalah
untuk lebih memantapkan aroma dan flavor. Yang keempat, jam atau selai. Nah, ini adalah produk olahan buah-buahan yang dibuburkan dan dicampur dengan gula. Gulanya itu adalah sukrosa. Sukrosa ini adalah gula pasir. Nama lainnya di pasarannya adalah gula pasir, namun nama sebenarnya itu sukrosa yang dimasak hingga menjadi konsentrasi yang relatif kental seperti pasta. Ya, mungkin sudah sering melihat selai seperti apa bentuknya. Biasanya selai ini dikonsumsi sebagai bahan tambahan dalam roti, kue-kuehan, dan lain sebagainya. Jadi bahan pendamping. Yang kelima adalah jelly. Jelly ini produk olahan buah-buahan yang berbentuk gel halus. Jelly itu dibuat dari ekstraksi sari buah jernih dan dengan penambahan gula sukrosa, serta penyesuaian keasaman pada saat pemasakan, sehingga terbentuk gelatinisasi setelah dingin dan menjadi jelly. Nah, pada produksi jelly, sebaiknya ini kita menggunakan buah yang kurang masak atau matang tua. Jadi mau pilih yang muda-muda sekalian atau yang tua-tua sekalian. Seperti itu untuk jelly. Nah, biasanya buah-buahan yang baik itu bahan bakunya itu yang mengandung pektin dan asam. Contohnya itu apel, jeruk, stroberi, dan lain sebagainya. Intinya yang mengandung pektin dan asam. Itu bisa dijadikan jelly. Yang keenam, yaitu keripik buah. Keripik buah merupakan makanan kering dengan tekstur yang renyah. Mungkin kalian juga sudah pernah ya memakan keripik buah. Contohnya keripik pisang, itu sudah sangat familiar sekali. Keripik salak, keripik nangka, mungkin juga kalian pernah memakannya. Nah, keripik buah ini terbentuk dari buah yang dipotong seperti lembaran-lembaran tipis, dimatangkannya dengan cara digoreng. Nah, beberapa keripik buah biasanya mempunyai warna dan rasa yang sama dengan buah aslinya. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari karakteristik keripik buah dan bahan dasar buah-buahannya. Salah satu hal-hal yang perlu diperhatikan pun yaitu cara penggorengan keripik. Di mana di sini ada dua, ada deep frying dan ada vacuum frying. Deep frying ini metode yang sangat mudah karena membutuhkan minyak yang banyak dan hanya digoreng. Selanjutnya nanti akan menghasilkan keripik yang bertekstur renyah dan juga aromanya yang bagus. Maksudnya aromanya disenangi atau disukai gitu ya. Dan vacuum frying ini menggunakan alat vakum, jadi penggorengannya itu untuk keripik, misalnya keripik nangka, keripik salak gitu ya. Nah itu membutuhkan vacuum frying. Tuh. Nah, di sini selain itu kita pun harus pintar memilih buah. Buah yang bagus adalah buah yang kandungan gulanya kecil. Nah, kandungan gulanya kecil ini nanti karena saat proses penggorengan tidak ada proses pencoklatan karena gula. Jadi nanti disebutnya karamelisasi, tidak ada. Tapi kalau kita menggunakan buah yang tinggi kadar gulanya, itu kemungkinan nanti akan ada proses pencoklatan, karamelisasi, dan menyebabkan keripiknya nanti menjadi gosong. Seperti itu. Jadi kita harus menggunakan buah pisang yang muda. Buah enggak hanya pisang, tapi misalnya buah salak, buah nangka yang masih muda. Seperti itu. Nah, selanjutnya saat kita sudah memilih nih buah pisang yang muda, kita saat akan memprosesnya atau mengolah menjadi keripik, jangan didiamkan lama-lama. Saat kita sudah
potong-potong tipis-tipis menjadi lembar-lembaran, langsung kita goreng. Kenapa? Karena tadi ada proses browning juga, itu secara enzimatis. Nah, jadi kalau kita misalnya mau menggoreng keripik pisang, alangkah lebih baiknya berarti kita harus melaksanakan atau melarutkannya dulu dalam air atau natrium bisulfit. Nah, itu akan mencegah terjadinya browning di luar proses oleh enzim. Jadi browningnya ada dua ya. Kalau kita memilih buah yang matang, otomatis browningnya saat proses penggorengan. Namanya karamelisasi. Saat kita menggunakan buah yang muda juga belum tentu kita akan aman. Tapi tadi kita harus cepat atau kita harus larutkan dulu dalam natrium bisulfit, baru digoreng untuk mencegah terjadinya browning. Nah, ini yang terakhir adalah dodol buah, di mana dodol buah ini merupakan produk yang dibuat dari bahan dasar daging buah matang yang dihancurkan. Kemudian dimasak dengan penambahan gula, bahan pengisi, dan bahan tambahan makanan. Dodol buah ini terbagi dua macam, ada dodol buah dengan pengisi tepung beras, dan ada dodol buah dengan bahan pengisi pepaya. Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan untuk membuat dodol buah? Yang pertama, bahan baku. Jadi kriteria buah yang akan diolah itu harus matang penuh buahnya dan seragam tingkat kematangannya. Buahnya juga harus bebas dari luka baik mekanis maupun akibat serangga dan tidak busuk. Tentunya juga sebelum digunakan buah harus dicuci terlebih dahulu. Bahan pendukung harus dipilih yang bermutu baik. Bahan pendukungnya itu yang pertama bahan pengisi, yaitu tepung beras ketan atau pepaya mentah. Nah, sebenarnya ini tuh sebagai bahan pengisi. Jadi buah-buahannya itu akan memunculkan aroma yang khas atau pembentukan rasa. Nah, tapi yang digunakannya sebenarnya atau yang menjadi pengisinya itu adalah tepung beras ketan atau pepaya mentah. Kebanyakan menggunakannya pepaya mentah karena lebih murah harganya, mudah didapat juga, daging buahnya juga tebal dan lunak, banyak juga mengandung pektin, dan mudah diberi warna karena aroma dan warnanya ini netral, bukan netral tapi tidak terlalu menyengat sehingga kita bisa memberikan warna dari buah-buahan yang lain. Misalnya kita menggunakan dodol buah stroberi. Nah, biasanya warna merahnya akan lebih muncul dari stroberi dan aromanya pun akan lebih khas muncul dari stroberi. Yang kedua adalah gula. Fungsinya ini untuk pemanis, penambah aroma, dan pengawet juga. Gula yang digunakan bisa gula merah atau gula kelapa atau gula putih, itu dari gula tebu. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada santan. Di sini fungsinya untuk penambah cita rasa atau aroma. Dan santan yang digunakan ini tuh dari kelapa yang cukup tingkat ketuaannya, tidak busuk dan harus bersih. Kenapa? Agar aromanya nanti yang dihasilkan harum. Kan fungsinya untuk menambah cita rasa dan aroma. Yang keempat yaitu asam sitrat. Fungsinya ini sebagai pengawet dan penambah cita rasa karena ada beberapa buah-buahan itu rasanya yang kurang asam atau yang sama sekali tidak asam. Jadi bisa ditambahkan asam sitrat. Yang kelima itu adalah bahan pengawet benzoat atau asam benzoat atau garamnya natrium benzoat. Ini tuh digunakan harus tadi sesuai dengan batas penggunaannya. Sebelumnya saya juga sudah menyampaikan ya. Ibu sudah sampaikan sesuai dengan batas penggunaannya. Karena jika berlebihan kemungkinan akan mempengaruhi kesehatan. Yang keenam itu ada garam sebagai penambah cita rasa sehingga nanti dodolnya itu rasanya akan gurih. Selanjutnya yang ketujuh adalah vanili, fungsinya untuk memperbaiki aroma.
Yang kedelapan adalah asam askorbat atau bisa disebut juga dengan vitamin C, karena ini nanti kalau ditambahkannya buah tanpa misalnya buah-buahan lain tadi menggunakan tepung, berarti kita harus menambahkan vitamin C untuk menggantikan vitamin C yang hilang pada saat proses pemanasan. Selanjutnya yang kesembilan adalah pektin. Ini tuh berguna untuk meningkatkan redemen dan proses penggumpalannya. Jadi saat menggunakan pektin ini nanti proses penggumpalannya itu akan lebih cepat ya, lebih cepat atau lebih meningkat. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam kata atau pengucapan. Jika kalian masih ada yang bingung atau belum paham, baik kita akan diskusi di LMS, di forum diskusi. Jangan lupa sampaikan apa yang tidak dipahaminya. Kita akan tanya jawab. Nanti Ibu akan jelaskan kembali di sana. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.